Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3, kelompok yang bernamakan COVID Nursing Management akan memaparkan proposal proyek yang berjudul Attack COVID-19 atau menyerang Coronavirus Disease 2019. Di Indonesia, infeksi nosokomial mencapai 15,74%, jauh di atas negara maju yang berkisar 4,8 sampai 15,5%. Saat ini, salah satu penyakit infeksi yang amat ditakuti oleh dunia termasuk di ruang perawatan adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease. Coronavirus Disease ini telah diumumkan oleh WHO bahwa keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional dan pada tanggal 31 Januari 2020 ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dunia. Awalnya kebanyakan kasus ini dilaporkan dari Cina dan orang yang melakukan perjalanan ke Cina. Belum ada penelitian yang menyebutkan presentasi daripada penularan COVID-19 di ruang perawatan. Namun di dalam penelitian Li et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa tingkat penularan antara pasien infeksi dengan orang lain sekitar 2,2%. Artinya, epidemik bertambah 2 kali lipat dalam 7,5 hari. Kemudian penularan daripada COVID-19 ini yaitu dengan pernapasan dan kontak langsung. Menurut Komisi Kesehatan Nasional Republik Rakyat Cina, penyakit COVID-19 ditularkan melalui pernapasan dan kontak langsung. Manifestasi klinis berupa demam, sesak napas, batuk, bersin, kelelahan, sakit tenggorokan, dan lainnya. Oleh karena itu, strategi penanganan dan pencegahan sangat perlu dilakukan guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19, terkhusus pada ruang perawatan. Dari hasil penelusuran literatur, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 pada ruang perawatan berupa cara cuci tangan yang baik dan benar, penggunaan APD, etika batuk dan bersin, diet sehat dan olahraga, pembatasan pengunjung, juga pemantauan kondisi tenaga kesehatan. Kegiatan ini sudah dilakukan di rumah sakit, namun perlu dimaksimalkan guna meminimalkan angka penularan COVID-19 khususnya di ruang perawatan. Yang pertama, bagaimana hand washing education? Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan terkait cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kedua, apa standar personal protective equipment? Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dan sikap tenaga kesehatan terkait penggunaan alat pelindung diri atau APD yang terstandarisasi. Ketiga, bagaimana exercise and health diet? Tujuannya meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan terkait bagaimana cara menjaga kesehatan dengan tetap berolahraga dan diet sehat. Keempat, bagaimana cough and sneeze properly? Tujuannya meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan terkait etika batuk dan bersin yang benar. Kelima, bagaimana visitor restriction? Tujuannya meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan bagaimana cara penerapan pembatasan pengunjung pada ruang perawatan COVID-19. Dan yang terakhir, bagaimana monitoring the condition of medical personnel? Tujuannya adalah memantau kondisi tubuh tenaga kesehatan, mengingat tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan masalah COVID-19 saat ini. Proposal proyek kelompok 3. Di sini memiliki beberapa kegiatan di dalamnya. Salah satunya yaitu wash your hand atau mencuci tanganmu. Di sini tujuannya yaitu peningkatan pengetahuan dan kedisiplinan menjaga kebersihan dalam mencegah atau memutuskan mata rantai kuman dan mencegah penyebaran penyakit dengan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Di sini metode yang digunakan yaitu dengan video yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2020. Adapun indikator keberhasilannya yaitu meningkatnya pengetahuan tim medis dalam mencuci tangan yang bersih menggunakan metode yang dianjurkan oleh WHO. Sedangkan instrumen evaluasinya sendiri yaitu menggunakan kuesioner yang akan dibagikan melalui Google Form. Kegiatan selanjutnya yaitu cough and sneeze properly atau batuk dan bersin yang benar. Di sini tujuannya meningkatnya pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan tentang etika batuk dan bersin yang benar.
waktu pelaksanaannya tanggal 11 dan 12 Mei 2020. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan video, sedangkan indikator yang diharapkan yaitu meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan tenaga kesehatan dalam etika batuk dan bersin yang benar sesuai dengan yang telah dianjurkan. Adapun instrumen evaluasi dari kegiatan ini yaitu dengan membagikan kuesioner melalui Google Form. Kegiatan yang keempat yaitu exercise and healthy diet, bertujuan untuk menambah pengetahuan akan pentingnya latihan fisik, menjaga daya tahan tubuh, menjaga asupan nutrisi dan menghindari stres, dan akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Mei 2020 melalui metode video. Indikator keberhasilannya yaitu pengetahuan dari tenaga kesehatan meningkat, sikap dan terampil dalam melakukan aktivitas atau olahraga ringan, menjaga asupan nutrisi dan menghindari stres selama bertugas di ruang perawatan, dan instrumen evaluasinya yaitu melalui Google Form. Sebenarnya apa itu standar protective equipment? Yaitu semacam perlindungan diri yang memang terstandarisasi yang berasal dari aturan WHO seperti penggunaan masker, penggunaan APD, kaos tangan, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk menghindari penularan virus COVID-19. Poin kelima yaitu visitor recreation atau pembatasan pengunjung, yang dimana tujuan kegiatannya yaitu mengantisipasi penularan atau penyebaran COVID-19. Yang pertama, pengetahuan tenaga kesehatan, pasien dan keluarga pasien dapat meningkat mengenai aturan pembatasan pengunjung dan jaga jarak selama berada di rumah sakit. Poin yang kedua yaitu sikap tenaga kesehatan mampu memberikan edukasi terhadap keluarga pasien dan pasien mengenai pembatasan pengunjung. Dan poin yang terakhir adalah keterampilan tenaga kesehatan keluarga pasien dan pasien meningkat ditunjukkan dengan mampu menerapkan aturan pembatasan pengunjungan selama masa pandemi COVID-19. Baik, nama kegiatan selanjutnya yaitu monitoring the condition of medical personnel atau memantau kondisi tenaga kesehatan. Yang pertama kami melakukan pencarian literatur, yang kedua menyusun rencana, yang ketiga pembagian tugas dan jadwal, yang keempat menyusun proposal, yang kelima melakukan tag video, yang keenam melaksanakan edukasi melalui video, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Kemudian tujuan dari kegiatan ini yaitu memantau kondisi tingkat pertahanan tubuh pada tenaga kesehatan. Kemudian metode yang digunakan yaitu dalam bentuk video. Output dari kegiatan ini yaitu tenaga kesehatan mampu meningkatkan tingkat kesehatan dan tingkat pertahanan tubuh, dipantau dengan memeriksakan kesehatannya secara berkala. Kemudian instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu berupa kuesioner pengetahuan tentang pemantauan kondisi tenaga kesehatan. Pun anggota tim dalam proposal proyek ini yaitu Muhammad Aksa sebagai ketua, Ikrimah Syam sebagai sekretaris, Yuliadi Yusuf, Putri Yunia, dan Hairunisa bertugas sebagai divisi desain. Sinarwati Wode Yuliati Togara dan Sri Mahardika bertugas sebagai divisi humas. Laude Agustino Saputra, Megawati Yunus, Fitri Ramadan bertugas sebagai divisi PSDM. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 di rumah masing-masing. Itulah presentasi proposal proyek dari kelompok 3 sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Kesuksesan dan kelancaran kegiatan ini tidak luput dari karunia dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimbingan para dosen fasilitator, dan peran aktif dari anggota masing-masing kelompok. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.